Inilah penampilan teater kepahlawanan. Selamat menyaksikan. Sudah bagosip. Hei Tapo, kapan kita buat acara Punjapai? Ya ampun. Hei, kita orang saja mesti bertanam padi. Kau bisa mengurus ajar panennya. Ranga, betul sudah apa yang dia bilang itu. Kita ini harus mempersiapkan apa yang harus disiapkan. Ibarat kata, penonton. Yeay! Oh, penonton. Yeay! Kecil suaranya. Ulang ya. Penonton. Yeay! Oh, penonton. Yeay! Pergi ke sawah di tengah malam. Singgah sebentar di tengah jalan. Sedia payung sebelum hujan, tanda berpikir akan ke depan. Ngomong-ngomong. Iyo, itu sudah maksudku. Ngomong-ngomong, apa itu acara Punjapai? Nah, itu semua orang tahu. Punjapai itu tradisi terdahulu orang-orang Sukaili. Jadi Punjapai itu mengenai cara syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah. Oh, berarti Punjapai itu wujud syukur dan doa untuk keberkahan. Ya, betul sekali. Tidak hanya itu, Punjapai juga memiliki nilai sosial dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, yaitu segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dan penuh sukacita. Ditambah lagi untuk memperkuat pertahanan pangan. Saya pernah dengar nenekku bilang, katanya Nopunja itu bukan hanya sekedar ritual untuk doa keberkahan dan rasa syukur, tapi untuk menjalin silaturahmi agar kita ingin dekat satu dengan yang lain. Ya, betul sekali. Yang lebih kerennya lagi, Apa itu? di masa depan, entah tahun depan nantinya, kita bisa menjadi negara yang maju di sektor pertanian. Asalkan kita tidak menjual hanya kita kepada para menir yang hanya mempentingkan pembangunan gedung-gedung. Para menir datang dengan gagasan pembangunan gedung tinggi. Namun mereka lupa sawah yang mereka gusur adalah sumber kehidupan rakyat. Mereka menghitung keuntungan dari beton dan aspal, tetapi tidak menghitung keuntungan dari sebutir beras yang lahir dari tanah petani. Mereka melihat tanah hanya sebagai aset ekonomi, bukan sebagai ladang untuk memberi makan generasi. Pembangunan terus dikejar, sementara sawah dibiarkan hilang. Seakan perut manusia bisa kenyang oleh gedung-gedung. Mereka menanam modal untuk laba, tapi tidak menanam padi untuk bangsa. Menukar hamparan padi dengan hamparan beton, seolah-olah tanah subur hanya layak menjadi fondasi bangunan. Mereka menanam modal di kota, tapi mencabut akar kehidupan di desa. Mereka memikirkan keuntungan jangka pendek, sementara petani memikirkan kehidupan jangka panjang. Mereka asik bicara tentang angka, petani merana bicara tentang masa lapar. Tunggu dulu. Dari mana semua kamu dapat apa-apa ini? Makanya belajar. Itu ngana baca buku di perpus. Karena baca buku itu sama saja bukan jendela dunia dan cuma tidur. Iya, harusnya saya ini rajin-rajin belajar supaya tidak ketinggalan kayak tadi. Kemana kau? Tunggu dulu, asal lupa. Ngomong-ngomong,
orang cari di Indonesia ini, Kak? Sudah jelas lah, mereka itu mau ambil kekayaan alamnya kita. Komite lihat, kita punya kekayaan alam melimpah ruah. Orang bilang, kita orang tanah ini tanah surga. Tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Makanya mereka ingin sekali merampas kekayaan alam yang kita miliki. Ya, betul sekali. Mereka juga datang ke negara kita untuk... Tunggu dulu, tidak capek mulut kita bicara terus. Nenek, kasih dia minum. Saya dengar kabar terbaru tentang perjuangan rakyat Indonesia. Cuk, kau dengarin. Cok, sini saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang Saya dengar juga mereka menyusun senjata untuk melawan para penjajah dan merobek bendera Belanda menjadi bendera Indonesia. Wih, saya punya ide. Apa itu? Bagaimana? Ya kita juga melakukan pergerakan di sini kita. Setuju! Berhenti! Ada apa? Kita harus beristirahat terlebih dahulu. Sudahlah. Menjadi pasukan yang hanya berjalan terus menerus. Berarti kita tunggu di sini saja dulu agar bisa bersama-sama dengan mereka. Ya, betul. Kadang-kadang otak Jay ini bagus juga ya. Kalau begitu, Jay ambil bendera ini, sangka dan buktikan bahwa negeri ini adalah tanah milik Netherlands. Apakah Jay tahu di mana keberadaan pasukan-pasukan kita? Sepertinya mereka masih di Parigimoto. Selamat ya.
Di tanah ini darah pernah mengalir, jejak kaki menggores tanah pertiwi. Titis darahnya terus mengalir, terukir kisah di negeri ini. Mereka berdiri di hadapan maut, pantang mundur sampai akhir perjuangan. Dentuman senjata tak buat langkah hanyut, meski nyawa jadi taruhan demi impian. Pada masa itu, dentuman perang mengguncang bumi. Bambu runcing terangkat tanpa gentar di dada, menghadang peluru yang terus menghujani tanpa henti. Teriakan mereka bergema, merdeka atau mati. Kini medan perang berganti cahaya. Tak lagi bambu runcing dan senapan di tangan, tetapi pena dan ilmu menjadi senjata yang utama melawan kemalasan yang mengancam perlahan. Wahai anak bangsa, kobarkan semangat merdeka. Hargailah jasa para pahlawan dengan belajar sepenuh hati. Satukan langkah bersama demi bangsa, agar Indonesia berdiri tegak sampai akhir nanti.